Halo semua, perkenalkan saya Christian Carlos. Saya dari 2 SIA. Di sini saya akan membuat video laporan untuk mata kuliah visualisasi data, di mana saya diminta untuk membuat sebuah visualisasi data dari data yang udah ada di dalam Power BI. Nah, yang pertama itu kita buka Power BI-nya terlebih dahulu. Nah, jika belum ada aplikasinya, silahkan di-download. Nah, di sini kita menunggu dulu terlebih dahulu. Nah, setelah sudah seperti ini kita ambil blank space atau laporan kosong karena di sini saya menggunakan bahasa Indonesia ya jadi eh, agak beda bahasanya. Oke, nah di sini kita itu bisa menghubungkan data yang kita punya. Misalkan saya ini punya data Excel gitu ya yang udah saya download sebelumnya. Nah, di mana kita bisa menghubungkan data tersebut, kita masukkan ke dalam Power BI-nya, itu dengan cara kita bisa sih langsung pilih dari sini, atau kita klik yang dapatkan data, kemudian kita klik Excel, kemudian kita masukkan filenya. Nah, bisa juga dari server, tapi saya di sini dari Excel ya, karena saya belum tahu. Nah, di sini kemudian kalau misalkan teman-teman di dalam file Excel-nya itu ada beberapa sheet, itu bisa dipilih berapa banyak yang mau diambil. Kalau di sini saya pilih satu aja sebenarnya karena sama. Di sini kita centang, kemudian kita muat. Nah, kita tunggu sebentar, masih sinkronisasi. Oke, masih proses sinkronisasi. Nah, kemudian kita lihat di bagian kanan, di bagian data itu sudah ada data yang kita miliki dari sheet atau dari Excel yang kita punya. Nah, selanjutnya itu kita mau buat visualisasi data. Misalkan di sini kita bebas aja ya mau ngambil visualisasi datanya dalam bentuk apapun. Misalkan saya mau pilih em, diagram batang. Nah, di sini kita tinggal pilih misalkan saya mau negara. Oke, kemudian setelah itu kita pilih profit. Nah, di sini bakal kelihatan nih bahwasanya ternyata negara Prancis adalah negara yang paling profit di sini sebesar 3,7 juta. Kemudian disusul oleh Jerman, Kanada, Amerika dan juga Meksiko. Yang kedua itu kita bisa menambahkan banyak sekali visualisasi data di sini dari data yang kita punya. Jadi banyak knowledge yang bisa kita dapatkan. Nah, misalkan yang kedua saya mau ambil diagram lingkaran. Oke. Kalau misalkan teman-teman mau insert visualisasi data baru, sebentar saya ubah dulu lagi. Kalau bisa jangan ada tampilan seperti ini ya. Ini berarti kita masih di dalam eh, visualisasi data yang diagram batang tadi. Kita klik keluar. Nah, setelah seperti ini kita baru ambil yang diagram lingkaran. Nah, dia akan ke bawah. Kemudian kita masukin misalkan yang lain. Saya mau masukin segmen. Kemudian segmen ini segmen penjualan ya, misalkan dari pemerintahan segala macam. Kemudian di sini saya ambil lagi penjualan gitu ya. Nah, di sini kita bisa lihat bahwasanya eh, penjualan banyak penjualan tertinggi itu datanya dari pemerintahan. Kemudian dilanjutkan dari bisnis kecil, kemudian enterprise, ada market menengah dan juga channel partner. Nah, selanjutnya itu kita juga buat eh, kita misalkan buat gambar. Oh, saya salah lagi. Mohon maaf, jangan diulangi. Oke, jangan diikuti. Nah, setelah seperti ini, kita masukin misalkan saya mau nambahin data baru nih. Nah, kita seret aja di sini supaya lebih lapang. Nah, di sini saya masukin misalkan eh, misalkan di sini saya masukin tanggal dan juga penjualan. Jadi saya mau tahu nih eh, di bulan berapa atau di tahun berapa yang paling banyak penjualannya. Dan ternyata di 2014 penjualan terbesar itu sebanyak 92,3 juta.
Kemudian di 2013 itu hanya sebesar 26 juta, jadi kenaikan yang sangat signifikan. Selanjutnya itu, misalkan saya tambahin lagi diagram kolom. Lagi-lagi saya itu salah buat ya, mohon jangan ditiru. Kemudian saya mengambil sebuah infografis baru. Nah, di sini kita share ke sini aja ya, supaya lebih lapang. Kemudian kita ambil eh, tahun lagi, lalu kemudian oh mohon maaf saya ternyata agak salah. Kita bisa di sini kita ubah aja atau kita hapus, kita tambahin yang baru. Saya agak grogi ya untuk ngasih tahu apa-apa aja yang sebenarnya harus dimasukin. Nah, selanjutnya kita misalkan mau lihat beberapa hal nih. Ada produk kita masukin, kemudian aduh, kemudian negara, dan juga kita lihat profit. Nah, ternyata saya salah di sini. Maaf, ada kesalahan di sini. Ternyata yang seharusnya saya nggak pakai ini. Oke, misalkan kita nggak pakai lagi yang lain, banyak yang bisa dipakai ya. Jadi tergantung bagaimana kalian mau memvisualisasi datanya lagi. Jadi nggak harus sama kayak gini. Misalkan kalian punya penggambaran visualisasi data yang lain yang beda gitu ya. Jadi nggak harus selalu sama. Nah, misalkan kita di sini kita mau lihat bulan berapa sih profit paling tinggi sebenarnya. Tapi tadi udah ya, jumlah sales terbesar. Misalkan kita mau tambahin lagi yang baru. Kita mau tambahin misalkan apa nih ya? Misalkan nih kita tambahin diagram lingkaran aja atau pie chart ya. Misalkan kita mau lihat eh, di bu jangan date lagi sih. Kalau date itu udah hitungannya tahun sebenarnya ya. Kita mau lihat di bulan berapa sih? Oke, di bulan berapa profit paling gede. Nah, di sini ternyata dia lumayan gede, jadi kayaknya kita ubah aja. Kita ganti misalkan jadi ini. Nah, ternyata ternyata bulan yang paling profit itu adalah di bulan Oktober, guys, sebesar 3,4 juta. Yang paling rendah itu ada di bulan Maret. Lalu kita bisa tambahin lagi, misalkan kita mau tambahin nih. Jadi hal yang bisa disimpulkan juga, kalau misalkan punya data yang sangat banyak, itu nggak selalu bisa menggunakan misalkan di pie chart karena agak terlalu ribet. Misalkan tadi bulan kan ada 12, jadi kita harus scrolling karena nggak cukup space untuk melihat data bulan berapanya gitu ya. Nah, selanjutnya misalkan kita nih sebentar di sini saya buat baru lagi. Oke. Nah, di sini misalkan nih saya mau lihat em, di tahun berapa penjualan tertinggi. Ternyata nggak bisa. Jadi kalau nggak bisa kita hapus, kita coba yang lain. Oke. em, Oke, di sini kita pilih misalkan apa ya? Misalkan nih kita pilih, oke kita coba pilih lagi bulan ya. Tapi kita seharusnya nggak pakai ini. Jadi kita pakai yang ini aja, yang tadi. Kita pakai diagram aja. Misalkan kita pilih bulan berapa yang paling banyak diskon. Ternyata, yap, di bulan Oktober ternyata diskon itu sebesar 1,4 juta. Makanya
Profitnya juga paling banyak di bulan Oktober. Kemudian, tapi di sini juga kita bisa lihat ternyata November juga di bulan November itu banyak banget pro apanya ngasih diskon. Tapi ternyata di sini bulan November itu tidak terlalu besar profitnya. Nah, di sini kita bisa lihat bahwasanya ternyata nggak tergantung bagaimana kita memberikan diskon, makanya kita bisa profit di bulan tersebut. Oke, sekian contoh dari visualisasi data yang bisa saya tampilkan. Terima kasih.